Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya cookies sangat disukai oleh anak-anak. Tidak hanya anak-anak sih, semua kalangan suka dengan cookies. Apalagi yang sehat, artinya low kalori, bila perlu low sugar gitu ya. Untuk berbicara mengenai cookies yang sehat, langsung saja kita sapa adik kita Maria Jenny Fortuna dengan inovasinya cookies lele low calories. Langsung saja kita sapa narasumbernya. Selamat datang adik kami Maria, saya panggil Maria ya? Iya, Maria. Di acara One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, baik ya. Masih kuliah? Iya, masih kuliah. Masih kuliah dengan semester 4 dengan sistem daring atau sudah luring sekarang? Sudah luring. Kak. Sudah luring. Praktek. Sudah praktek. Baik. Inovasinya menarik sekali yaitu cookies lele low calorie. Apa sih latar belakang sehingga Maria terinspirasi untuk berinovasi dengan cookies lele? Silakan. Ya, pertama itu dilihat karena adanya tingkat prevalensi anemia di Indonesia itu lumayan tinggi, yaitu 26,7%, dan juga tingkat obesitas di Indonesia juga lumayan tinggi. Maka dari itu saya membuat cookies, yaitu cookies yang low calories dan high protein, di mana cookies ini tinggi zat besinya, juga tinggi protein yang bisa memperbaiki kadar hemoglobin pada penderita anemia. Nah, terus juga saya bikin cookies ini semaksimal mungkin untuk low calories, di mana tidak akan menyebabkan obesitas, karena banyaknya di para remaja di Indonesia itu suka ngemil, tapi dia tidak melihat seberapa tinggi kalori yang ia konsumsi. Maka dari itu saya membuat cookies ini untuk penderita anemia, untuk mencegah anemia dan tidak menyebabkan obesitas. Baik. Mengapa terinspirasi dengan ikan lele padahal banyak sekali jenis ikan lainnya di Sumatera Selatan? Pertama karena ikan lele itu mudah didapat, juga sangat murah. Terus juga ikan lele itu kurang bervariasi pemanfaatannya, karena seperti yang kita ketahui, kalau ikan lele itu banyak dibikin orang itu cuma sekedar pecel lele, atau cuma sekedar digoreng aja. Nah, makanya saya mau membuat ikan lele itu menjadi suatu pemanfaatan untuk bahan cookies saya. Oh, sebagai varian lainnya ya. Jadi kita bisa menikmati lele dalam bentuk varian lainnya. Baik. Nah, ini kan ikan lele ya, hanya murni ikan lele atau ada campuran lain supaya dia rasanya dan bentuknya lebih bagus gitu, lebih menarik? Karena ini tinggi protein, jadi saya menambahkan tempe sebagai untuk menambah tinggi proteinnya. Baik. Cookies saya. Kemudian ini kan low kalori. Nah, sebagai penambah kalorinya atau pengganti sugar ya, itu pakai apa? Itu saya menggunakan tepung apel. Jadi apel itu saya oven dulu, terus kemudian saya giling jadi tepung. Jadi dia campurannya ikan lele, kemudian apel dan tempe. Si ikan lele ini dalam bentuk lele kemudian di blender atau dalam bentuk lainnya untuk membuat cookies ini? Jadi ya, ikan lele itu pertama di fillet dulu, terus setelah di fillet di oven dalam suhu 130 derajat Celcius selama 2 jam, terus digiling. Setelah kering itu digiling, terus juga disaring. Jadi dalam bentuk tepung ya? Iya, jadi dalam bentuk tepung. Baik. Tepung ikan
tepung ikan lele, kemudian tepung apel, kemudian tempe. Ada lagi nggak bahan lain? Telur, apa mentega atau apa gitu? Iya pasti ada. Untuk Itu campuran. Kalau margarin itu tetap 50 gram. Terus juga kuning telur saya pakai 2 butir. Itu aja. Oh, jadi apelnya itu untuk menggantikan rasa manisnya, menggantikan kalorinya. Dalam hal ini menggantikan sugarnya, gulanya gitu ya. Baik. Nah, ketika setelah dicampur ini kan kemudian jadi adonan. Ada free trial and error enggak? Misalnya nih ya, yang ini nggak cocok nih, kurang ini, yang ini sedikit tempe, yang ini sedikit apel, atau semuanya menjadi satu gitu? Ya pertama ini saya trial dulu, terus juga ada errornya juga. Jadi saya membuatnya 2 kali, trial dan errornya yang pertama, terus yang kedua saya bikin langsung 3 formula. Dan setelah saya uji organoleptics ke 30 panelis, itu didapatkan bahwa mereka sukanya yang formula 3, di mana ikan lelenya itu sedang, terus tempenya juga tinggi, lebih banyak dari formula 1 formula 2. Terus apelnya lebih rendah dari formula 1 formula 2. Paling rendah. Kenapa orang sukanya yang tepung ikan lelenya sedikit? Kenapa tidak suka yang 1 atau 2, formula 1 formula 2? Apa sih alasan dari panelisnya? Tepung ikan lelenya itu sama, formula 1 formula 2 formula 3 sama. Tapi yang lebih membedakan itu tempe dan apelnya sama gula stevianya. Kalau yang hasil dari panelis nih, dari organoleptik nih, yang pertama itu kenapa alasan mereka nggak suka? Itu sepertinya kalau dilihat dari uji panelisnya, mereka nulis bahwa kalau formula 1 dan formula 2 itu agak asam pesat. Amis enggak ya? Atau terlalu amis? Enggak juga. Iya, enggak juga sih. Cuma kayak lebih ke pahitnya gitu. Oh, lebih pahit. Tapi kalau yang ketiga itu semua orang menyukai. Menyukai. Kalau saya kesimpulannya sih bahwa kalau formula 1 formula 2 tadi kan apelnya banyak. Nah, kalau formula 3 itu apelnya sedikit. Oh, begitu. Oh, jadi dia mungkin ada rasa asam ya ketika dengan banyak apel gitu ya. Pahit gitu. Kenapa sih terinspirasi apel? Kenapa nggak yang lain, misalnya jeruk atau buah naga supaya dia berwarna, atau alpukat supaya warnanya hijau-hijau gitu? Ya, jadi sebenarnya pas pertama kali trial and error itu saya mau bikin cookies itu kayak rainbow cookies gitu, jadi berwarna. Nah, maka dari itu saya bikin formula sebelum diwarnain itu harus putih. Nah, kalau apel itu kan warna putih. Terus bisa dicampur dengan buah yang berwarna kayak buah naga, alpukat. Nah, tetapi waktu itu saya sudah buat itu tetap warna putih, terus saya campur dengan buah-buahan, itu warna dan bahan makanannya itu nggak nyatu gitu. Nggak blend gitu ya? Nggak blend. Berpisah gitu. Air sama minyaknya tuh susah berpisah. nyatu. Oh, begitu. Berarti dengan penambahan buah lainnya, pemirsa, dia akan membuat konsistensinya itu tidak menyatu antara adonan cookies dengan adonan buahnya. Begitu. Nah, dalam pembuatannya ada nggak sih kendala yang berarti? Dalam pembuatannya itu yang pertama yang tadi, kalau untuk nyatuin adonan yang pertama sama warna dari buah itu tuh susah banget. Susah ya. Nah, terus yang kedua itu karena mungkin kesalahan ovennya, jadi setiap oven itu kan beda-beda suhu. Iya, beda suhu, beda tekstur juga. Jadi dia kayak cepet hangus, gosong, tapi dalamnya nggak renyah gitu, atau bagaimana? Ya. Oh, berarti harus di set ya?
Ya, terus juga terlalu renyah jadi cepat pecah gitu. Oh begitu. Mungkin karena ovennya, mungkin juga adonannya harus dikurangin lagi apanya supaya dia tidak terlalu cepat kering gitu ya. Artinya perlu lagi trial and error lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kesan-kesan nih selama melaksanakan pembuatan cookiesnya, kemudian setelah diujikan kepada 30 panelis. Pertama itu seru sih, karena kayak mencoba hal yang baru itu memang unik gitu, bikin kayak keluar dari zona nyaman. Terus kita juga pengen penasaran apa sih yang buat ini kayak gitu. Nah terus kalau untuk panelisnya itu kesannya seru juga, karena kayak ngumpulin teman-teman jadi satu, terus nyobain cookies yang kita buat kayak gitu. Seru sih. Seru ya? Iya. Baik, ada nggak sih misalnya masukan dari teman-temannya, coba ditambahin ini, ditambahin rasa ini, ditambahin itu dari teman-teman maupun dari panelis yang telah mengikuti uji organoleptik? Belum ada sih. Belum ada. Sejauh ini semuanya menyukai gitu ya? Iya. Menyukai. Baik, kedepannya ini istilahnya tindak lanjut dari pembuatan cookies ini, atau mau diproduksi secara massal atau menunggu apa dulu, misalnya izin-izin tertentu? Ya, jadi ini baru tahap proses pembuatannya aja. Saya rencananya pengen ngirimnya ke laboratorium untuk dicek kadar nilai gizinya gitu. Nah itu belum terlaksana. Terus juga pengen buat kemasan yang menarik, jadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Baik. Nah, sebagai informasi untuk para pelaku IKM ataupun para pelaku usaha, tentunya untuk kemasan bisa langsung ke Dinas Perindustrian. Jadi mereka ada pendampingan simponis namanya, bisa untuk didampingi untuk membuat kemasan, juga membuat merek dagang yang eye catching dan ear catching, sehingga lebih bisa untuk pemasaran dan untuk target marketing lebih bagus lagi gitu ya. Terakhir ini pesan-pesan kepada inovator, juga mungkin ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Silakan. Ya, yang pertama itu terima kasih untuk Ibu Yuli yang sudah senantiasa mendampingi saya dari awal sampai akhir. Terus juga buat pemirsa, jangan pernah untuk takut mencoba hal yang baru, dan kita harus berani keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Adik Maria Jenny Fortuna dari D4 Gizi Poltekkes Palembang. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi, harapan kita dapat mengurangi keberadaan atau kekurangan gizi ataupun kekurangan darah ataupun anemia pada wanita maupun pada ibu hamil dan juga pada anak-anak, sehingga ketercukupan gizi dapat didapat baik itu dari anak-anak maupun sampai dewasa. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.